Shalom adik-adik, kembali lagi di Banoles Sekolah Minggu GBI Eklesia. Apa kabarnya? Bersama Yesus, aku dan kamu dahsyat luar biasa. Yes. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Aku mau tanya nih, masih semangat? Antusias. Semangat! Wow, saya lagi dimulai untuk Tuhan Yesus. Lebih dahsyat lagi. Luar biasa. Kak, walaupun kita masih berada di rumah, walaupun kita masih PSBB nih, belum ada yang boleh keluar. Kakak kemarin di rumah ngapain aja nih? Gimana kabarnya? Oh, walaupun kita masih di rumah adik-adik jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Makan makanan yang bergizi, makan sayuran, minum vitamin. Jangan lupa setiap kali beraktivitas cuci tangan yang bersih ya adik-adik, Betul. supaya tetap sehat. Betul, jangan lupa, jangan cuma kita aja yang harus cuci tangan. Ingat juga kakaknya, adiknya, dan papa mamanya kalau misalkan keluar rumah, jangan lupa diingetin untuk pakai Masker. Betul sekali. Tetap jaga kesehatan ya buat kita semua. Oke kak, kembali lagi nih, kita belum kenalan nih. Masih ingat gak sama Kak Sari? Masih ingat gak? Kalau yang di belakang, tahu nggak namanya siapa? Coba kita kenalan dulu ya. Untuk pemain musik kita hari ini ada Bang Widi. Kalau kakak belum kenalan loh. Kakak dengan Kak Juwita. Dan aku Kak Sari. Jangan lupa ya adik-adik, kita sebelum mulai ibadah ambil dulu alat tulisnya, ambil Alkitabnya, dan ajak papa mamahnya untuk sama-sama ibadah bareng kita. Oke, sebelum kita masuk ke pujian kita yang pertama, biar kita lebih semangat lagi, kita mau panggil anak-anak kita nih Kak, anak-anak sekolah minggu untuk bangkit berdiri. Laskar Kristus, oh yeay! Oke, semangatnya. Bangkit berdiri ya. Ayo Kak Widi. Tuhan
kalau Tuhan Yesus itu sudah mengangkat beban kita, sudah mengangkat sakit kita. Untuk itu kita harus jadi anak sekolah minggu yang semangat dan bahagia. Oke, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita akan masuk ke pujian kita yang kedua. Apa itu Kak Sari? Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kaki. Oke, semua pasti Ayo, bisa masih dalam bangkit berdiri. semangat ya. Kita regangkan tangan kita ya, Kak. Ya, oke. Karena kita mau terbang ya, Kak. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap waktu. Ku menantikan, beri kekuatan. Kita ulang lagi dari awal ya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap waktu. Ku menantikan, beri kekuatan. Semua tangannya, bukan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, selalu menopang. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Ayo tepuk tangannya lebih semangat lagi. Tahan tangannya, firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap waktu. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Wow. Semangat banget ya di rumah ya. Kakak juga ya. Kakak udah mau lompat ya. Udah mau terbang ya yang di rumah ya. Tunggu dulu ya. Kita lanjut nggak nih? Lanjut Kak. Lanjut nggak nih? Ku kan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, lalu menopang. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan.
adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan.
tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Kita mau menyambut firman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu. Kalau kami boleh kembali lagi Tuhan bertemu di ibadah online sekolah minggu GBI Eklesia Tuhan. Itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Berkati anak-anak sekolah minggu yang ada di setiap rumah Tuhan. Kami tahu Tuhan, walaupun kami berada dalam setiap rumah, walaupun kami beribadah online Tuhan, tapi kami mau tetap terus semangat Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati kesehatan setiap anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan, baik yang kelas kecil, kelas besar Tuhan, dan guru-guru sekolah minggu Engkau yang memberkatinya Tuhan. Sebentar Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu Bapa. Jadikan anak-anak sekolah minggu Tuhan untuk bisa menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang diurapi. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu Bapa. Kami sambut Tuhan Yesus, firman-Mu penuh dengan sukacita. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom adik-adik semuanya. Masih ingat gak ya sama kita berdua? Ada yang ingat gak ya waktu itu kita bahas apa? Yuk kita ingat-ingat waktu itu kita berdua bahas apa ya adik-adik? Nih videonya. Shalom adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu dan selamat berjumpa di ibadah sekolah minggu kali ini. Bagi adik-adik yang belum kenal, adik-adik bisa panggil saja saya Kak Yosa. Tada! Hai Kak Yosa. Halo Kak Yose, selamat datang. Dan yang ketiga adik-adik, kita harus hidup dalam kebenaran. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Shalom teman-teman. Amsal 1 ayat 5. Baiklah orang bijak. Baiklah orang bijak. Baiklah bijak. Mendengar dan menambah ilmu. Dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Amin. Amin. KYC ayat hafalan adik-adik sekolah minggu GB Eklesia semuanya bagus-bagus ya, hebat-hebat, wah keren-keren. Iya nih, bagus-bagus dan hebat-hebat sekali. Hari ini kita mau bahas apa ya Kak? Kita mau bahas tentang aktivitas apa aja sih yang mendukung atau yang membangun talenta kita selama kita di rumah aja. Iya ya, benar juga. Kan selama adik-adik di rumah pasti agak sulit nih. Mungkin ada yang mau les vokal, terus ada yang mau les musik, bimbel, mengembangkan kemampuan, mungkin ada juga yang explore hal-hal lain, membantu orang tua di rumah misalkan, dan banyak hal lainnya. Iya Kak Yosa, pasti banyak banget ya hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengembangkan kemampuan selama melakukan aktivitas di rumah aja. Tapi sebelum itu, KYC, kita mau membahas di bagian Alkitab. Di dalam 4 Injil itu ada Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, terus Injil Yohanes. Nah, Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya dengan berbagai cara dan dengan berbagai metode yang ada. Metode atau cara apa saja tuh Kak yang dipraktekkan oleh Tuhan Yesus? Beberapa cara yang Tuhan Yesus
lakukan atau Yesus gunakan untuk mengajar murid-muridnya. Di antaranya yang pernah Kak Yosa telusurin itu, yang pertama itu melalui alam di sekitarnya. Contohnya Tuhan Yesus menggunakan domba, serigala, terus kuburan, ada juga bunga, terus ada burung di udara. Pengajaran ini sangat aplikatif, yang pasti dapat diaplikasikan dan dimengerti oleh pendengarnya. Yang kedua, perumpamaan. Ada banyak perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di kitab Injil. Dalam Injil Markus mencatat bahwa Yesus mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Itu ada di Markus 4 ayat 2. Nah, pas banget nih adik-adik, hari ini kita akan belajar dari perumpamaan yang tertulis dalam Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Terus cara yang ketiga yang biasa Tuhan Yesus pakai yaitu dengan menggunakan pertanyaan. Menurut Robert Hastings dalam bukunya yang berjudul The Method and Message of Jesus Teaching, yang kalau dalam bahasa Indonesia artinya metode dan pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam pengajarannya. Nah, dia mengatakan nih bahwa Yesus menggunakan pertanyaan dalam berbagai variasi dan situasi. Contohnya di Kaisarea Filipi, Yesus menanyai murid-muridnya dan isi pertanyaannya seperti ini. Kata orang, siapakah aku ini? Lalu jawab mereka kan, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan engkau Elia. Ada juga yang mengatakan seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Ini adalah metode bertanya yang Yesus lakukan. Wah, bener juga tuh Kak Yosa. Kak Yosa juga kalau baca kitab 4 Injil juga menemukan hal yang serupa dengan Kak Yosa bilang, wah adik-adik pas banget nih. Kak Yosa sudah menyinggung topik pembahasan kita hari ini tentang perumpamaan. Sesuai judul pembahasan dalam Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30 yang judulnya perumpamaan tentang talenta. Kak Yose, kalau misalkan adik-adik belum tahu nih talenta itu apa, nanti bisa dibuka di bagian kamus yang terdapat di bagian belakang dari Alkitab. Di sini tertulis 1 talenta sama dengan 3 sikal. Nah, 1 sikal itu sama dengan 34 kg. Tapi Kak Yosa, dalam perumpamaan tentang talenta, yang dimaksud dengan 1 talenta adalah sebuah mata uang yang nilainya sebesar 6.000 dinar. Dinar itu adalah mata uang yang digunakan oleh orang Romawi pada saat itu. 1 dinar itu sama dengan upah pekerja harian dalam 1 hari. Itu ada di Matius 20 ayat 2. Diceritakan ada seorang tuan yang ingin berpergian dan memanggil hamba-hambanya. Ada hamba yang diberi 5 talenta, ada hamba yang diberi 2 talenta, dan ada juga hamba yang diberi 1 talenta. Kayak sih, Iya Kak Yosa. kira-kira hal-hal apa aja ya Kak yang dapat dipelajari oleh adik-adik yang sedang menyaksikan acara live streaming ini
yang sedang di rumah, dalam contoh perumpamaan ini. Yang pasti Kayosa, setiap hamba menerima talenta. Walau ada yang hanya menerima 1 talenta. Dari berbagai video yang Kayose lihat, berdasarkan perumpamaan ini, tidak ada manusia yang Tuhan izinkan lahir di bumi ini yang kepadanya Tuhan tidak berikan bekal yang cukup untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam masyarakat, banyak hal-hal ajaib dari orang-orang yang kondisinya lebih buruk dari kita. Tidak ada satu orang pun yang Tuhan izinkan lahir di tengah bumi ini, dari keluarga manapun, dari suku bangsa dan ras apapun, yang kepadanya Tuhan tidak berikan bekal yang cukup untuk dia boleh menjalani hidupnya dengan bermartabat dan menjadi berkat bagi orang lain. Gitu Kayosa. Begitu. Kayose mau tanya nih, berapa talenta sih yang Kayosa miliki? Jujur ya. Jujur ya. Aku bisa main musik. Aku bisa nyanyi, namun suaranya sangat fals. Hehehe. Kalau nyanyi solo, kayak nyanyi sendiri nih, wah, suara kunci nada dengan suara saya bagaikan langit dan bumi, Kak. Saya juga bukan orang yang berbakat menjadi atlet atau olahragawan. Wah, Iya, berarti kita sama, Kayosa. aku juga bisa main musik, tapi tidak jago-jago banget sih. Aku juga bisa nyanyi, tapi suaranya kerendahan. Sehingga orang-orang selalu bilang, Suaraku rendah banget, falis lagi. wah, sama kita berarti. Tapi juga ketika aku kuliah nih, kayak aku juga melihat ada juga anak orang kaya. Mereka bisa bermain biola, bisa bermain saksofon, terus bisa bermain gitar. IPK-nya juga bagus, dan setelah lulus ia mengambil kuliah lanjutan di Australia, USA, atau di negara lainnya untuk mengambil kelas master. Yang lain bisa bermacam-macam, namun saya tidak bisa apa-apa. Orang lain handal dan ahli dalam bermain musik. Ya, saya juga bisa bermain musik, tapi tidak seperti tidak seahli mereka. Dan bisa dibilang saya sebagai penikmat musik sih. Orang-orang main saksofon saya tidak bisa, saya hanya mendengarkan. Tapi Kayose, saya tidak mau iri dengan orang lain. Saya tidak pernah berkata pada Tuhan, mengapa saya tidak sama dengan teman saya? Dia punya 5 talenta, sedangkan saya hanya 1 talenta. Cuman sekedar bisa main musik, nyanyi pun fales. Jadi sebetulnya itu bukan soal berapa banyak talenta yang Tuhan kasih. Ada yang 5, ada yang 2, atau 1 talenta. Bukan itu yang penting. Yang penting itu bagaimana kita bersikap terhadap talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Itu yang jauh lebih penting. Dan yang Tuhan perhatikan dalam hidup kita. Apakah gunanya kita menjadi orang yang lahir ke dunia penuh dengan talenta dan banyak kemampuan, tapi tidak menjadi berkat bagi orang lain dan tidak memuliakan nama Tuhan? Apa gunanya punya banyak tapi nggak jadi berkat, bahkan jadi batu sandungan? Sungguh sangat miris.
Oke deh, Kak Yose nanti bisa baca ya dalam kitab Matius 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Kita bacain ya nanti, Kak Yose, buat adik-adik semuanya yang di rumah. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Judulnya perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Di ayat 15, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Ayat 20, hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Kau setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dan perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu dalam tanah ini. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan teratap dan kertak gigi. Lalu pesan apa sih Kak yang akan kita sampaikan nih kepada adik-adik di rumah? Mungkin coba dimulai dari Kayosa dulu ya. Dari Kayose. Kalau dari Kayosa sebetulnya bukan soal berapa banyak talenta yang Tuhan kasih. Ada yang tadi dikasih 5 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, ada juga yang dikasih 1 talenta. Bukan itu yang terpenting ya. Tapi bagaimana kita bersikap terhadap talenta yang diberikan Tuhan kepada kita, itu jauh lebih penting dan yang Tuhan perhatikan dalam hidup kita.
apa gunanya kalau kita lahir kan, seperti yang tadi dibahas, penuh dengan talenta tapi nggak jadi berkat. Berarti kuncinya bukan sebanyak apa talentanya, tapi gimana caranya kita bisa menjalani hidup, atau lebih akrab disapa dengan diproses. Kalau nggak salah itu Abraham Kuyper pernah mengatakan begini, tidak ada satu inci pun dalam kehidupan kita sebagai manusia di mana Kristus tidak bertahta dan dia berhak berkata bahwa itu adalah miliknya. Kak Yose pernah ikut sebuah seminar yang isi anak-anak muda. Nah, ada seorang anak muda dan Kak Yose tanya, "Bro, apa kelebihanmu?" Dia berkata, "Saya bisa main drum. Walau saya masih muda, semua teknik dalam permainan drum sudah saya pelajari dan saya kuasai." Lalu Kak Yose bilang seperti apa yang kalimat si Abraham Kuyper ini, yang tokoh itu. Lalu Kak Yose bilang gini, "Kemampuanmu bermain drum berasal dari Tuhan. Dan Tuhan Yesus berhak berkata kepadamu bahwa talentamu bermain drum adalah milik Tuhan." Wow, luar biasa Kak Yose itu. Memang betul juga sih, ada orang yang dia dari lahir udah cacat. Dan ada juga orang yang ya memang dia udah normal. Terkadang kalau aku lihat sih, kalau kita lihat nih orang yang punya cacat fisik, tapi dia lebih bersemangat dari orang normal, itu yang membuat saya merasa malu. Hal ini banyak terjadi loh di masyarakat dan juga terjadi di lingkungan sekolah, yang seharusnya lebih banyak memberi itu adalah orang yang normal, tapi justru yang terjadi adalah sebaliknya. Maka dari itu ya Kak, bagi adik-adik yang bisa bernyanyi, ya bernyanyilah dengan sungguh-sungguh bagi Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagi adik-adik yang bisa bermain musik, ya bermain musiklah dengan sungguh-sungguh bagi kemuliaan nama Tuhan yang Tuhan anugerahkan sebagai orang-orang yang punya pemikiran yang tajam, ya sebagai seorang ilmuwan atau peneliti. Lakukanlah tugas panggilan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, karena tidak semua orang mempunyai karunia seperti itu. Betul juga Kak, harus sungguh-sungguh. Dan yang kedua, Kak Yose, sebelum masuk yang kedua, yang pertama tadi apa ya Kak? Takutnya adik-adik lupa. Nah, tadi yang pertama itu, setiap hamba menerima talenta yang sama. Nah, itu ya adik-adik. Nah, lalu yang kedua ini, setiap hamba memiliki kesempatan dan pertanggungan jawab yang sama. Kak Yose, yang singkat aja ya. Takutnya malah kelamaan. Oke Kak Yose. Jadi gini, hamba yang menerima 5 talenta, hamba yang menerima 2 talenta, dan hamba yang menerima 1 talenta memiliki kesempatan yang sama. Setiap dari kita tidak akan tahu kapan Tuhan akan panggil kita. Kesempatan kita sama. 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari, 1 tahun 365 hari. Yang jadi persoalan adalah tidak semua kita menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan sama baiknya. Hamba yang menerima 5 talenta langsung bekerja. Hamba yang menerima 2 talenta juga langsung bekerja. Sementara hamba yang menerima 1 talenta mulai berpikir-pikir macam-macam dan berkata, Tuhan tidak adil. Mengapa saya tidak sama dengan mereka? Lalu dia mulai menyembunyikan talentanya. Kalau orang timur tuh bilang, lalu dia mulai kasih sembunyi. Nah, kasih sembunyi itu talenta.
orang timur bilang. Kalau bahasa Inggrisnya, and he was hiding his talent. Lalu setelah itu hamba itu tentunya harus memberikan pertanggungan jawab kepada majikannya atau tuannya. Apakah tuannya bersikap adil? Tentu adil. Orang yang dapat 5 talenta memperoleh laba 5 talenta. Lalu tuannya memuji dia. Lalu apakah orang yang mendapat 2 talenta dan memperoleh laba 2 talenta, Tuhan bilang apa? Apakah si tuannya bilang gini, bodoh kamu, kenapa tidak sama dengan dia yang mendapat 5? Tidak begitu ya adik-adik. Pujian yang diberikan kepada orang yang menerima 2 talenta ini sama persis. Sekali lagi, pujian yang diberikan oleh hamba yang menerima 2 talenta ini sama persis dengan hamba yang menerima 5 talenta. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu adil. Ingat, ini menunjukkan bahwa Tuhan itu adil. Berapa yang dia berikan, dia hanya menuntut kita dari apa yang diberikan kepada kita. Dia tidak pernah menuntut dari apa yang dia tidak pernah berikan kepada kita. Kak Yosa kayaknya pernah mengingat nih, Bapak Gembala GBI Eklesia pernah berkata, yang kepadanya banyak diberi, maka orang itu banyak dituntut. Itu prinsip Alkitab. Entahkah itu aktivitas, entahkah itu pekerjaan, entahkah itu profesi, tentu berbeda-beda. Ada pedagang, ada insinyur, ada dokter, ada musisi, ada apa lagi nih? Ada pegawai bank, terus juga ada hamba Tuhan. Tetapi setiap kita tentu mempunyai kerinduan yang sama. Pada waktu kita bertemu Tuhan, kita ya pastilah kita akan mendengar nih. Tuhan berkata kepada kita dengan lembut, baik sekali, hai hambaku yang setia. Kamu telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Mari masuklah dalam perjamuan Tuhan. Bukankah itu yang ingin kita dengar adik-adik ketika nanti kita dituntut untuk memberikan pertanggungan jawab? Kita dengar nih Tuhan bilang yang seperti tadi, baik sekali hai hambaku yang setia, kamu telah setia dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Mari masuklah dalam perjamuan Tuhan. Wow, dahsyat sekali ya. Hari ini kita belajar sama-sama. Jadi kayak aku mau kasih kesimpulan nih buat adik-adik yang di rumah, yang sedang menyaksikan tayangan live streaming ini. Tentunya untuk bisa mengevaluasi diri sendiri. Singkatnya gini adik-adik. Yang pertama, bukan berapa banyak talenta yang kita miliki yang penting, tapi apa yang sudah kita kerjakan dengan talenta yang Tuhan percayakan pada setiap kita. Itulah yang penting. Kedua, bukan berapa panjang umur kita, yang penting bagaimana kita menjalani hidup kita, itu yang jauh lebih penting. Yang ketiga, sadarilah bahwa setiap kita suatu saat harus memberikan pertanggungan jawabnya di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu jadi ada 3 nih yang kita pelajarin. Jadi yang pertama tadi bukan seberapa banyak talentanya. Terus yang kedua itu bukan soal berapa panjang umur kita sehingga kita harus memperoleh itu. Nah, terus yang ketiga ya harus sadar bahwa setiap kita suatu saat harus memberikan pertanggungan jawabnya di hadapan Tuhan kita, Yesus Kristus.
Ya, betul juga. Adik-adik itu yang Kak Yose tadi udah memberikan ya kesimpulan. Ya adik-adik, Kak Yose coba ajak adik-adik yang di rumah nih untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi bareng. Wah, boleh tuh. Yuk adik-adik. Apa yang tadi sudah sampaikan dicatat ya. Dan ayo bangkit. Ayo bangkit berdiri. Kita mau nyanyi bareng-bareng. Judul lagunya Di Hati Inilah Rumahmu. Yuk kita sama-sama nyanyi. Nanti kalau yang nggak tahu liriknya, nanti kan ditaruh di video. Kita bareng-bareng ya. Jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini untukmu, Allahku. Jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini untukmu, Allahku. Di hati inilah rumahmu. Di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Terima kasih. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini untukmu, Allahku. Di hati inilah rumahmu. Di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Di hati inilah rumahmu. Di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Senantiasa kau pun ada. Senantiasa kau pun ada. Senantiasa kau pun ada. Haleluya.
adik-adik, terima kasih ya buat kalian semua yang sudah menghafal ayat hafalan dan sudah mengirimnya. Kalian semua hebat, kalian semua luar biasa. Ini dia cuplikannya. Shalom teman-teman. Hari ini saya mau menyaksikan ayat hafalan. Saya siap, saya semangat, saya antusias. Efesus 6 ayat 1 ayat 1. Efesus 6 ayat 1 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1 ayat 1. Efesus 6 ayat 1 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. Hai Anak-anak, anak-anak, taatilah ketilah orang tuamu orang tuamu di dalam dalam Tuhan, Tuhan, karena karena haruslah haruslah demikian. kian. Amin. Amin. Oke, Oke, dadah. dadah, Emak. dadah. Efesus 6 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Terima kasih. Efesus 6 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Terima kasih. Efesus 6 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, Efesus 6 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, masih semangat, antusias. Misal ada ayat hafalan yang berjudul hormatilah orang tuamu. Aku bersyukur kepada Tuhan. Aku punya mama dan papa yang menjagaku dan membimbingku untuk menjadi anak yang taat dan berbakti seperti Efesus 6 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Efesus 6 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. Efesus 6 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. Terima kasih. Beginilah firman Tuhan. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. Terima kasih. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena harus demikian. Amin. Shalom teman-teman, nama saya Miko.
Minggu kemarin aku diajarin sama kakak sekolah minggu tentang hormati orang tua di Matius 15 ayat 4. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Nah teman-teman, kita harus hormati orang tua. Tidak boleh marah-marah sama papa mama. Kita harus nurut apa kata orang tua. Oke teman-teman, seperti di ayat hafalan kita nih. Di Efesus 6 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Amin. Terima kasih. Salam teman-teman, namaku Gio. Hari Minggu kemarin kakak sekolah minggu diajarin tentang hormati orang tua di Matius 15 ayat 4. Beginilah firman Tuhan, sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Nah teman-teman, kita nggak boleh marah sama orang tua. Kita harus nurut sama papa mama. Seperti ayat hafalan kita nih, Efesus 6 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. Terima kasih. Efesus 6 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. Terima kasih. Shalom, saya ingin membaca puisi sebelum ayat hafalan. Puisi untuk orang tua. Dua orang yang sangat saya hargai, dua orang yang sangat saya hormati. Aku cintai dan aku sayangi. Ya, mereka papa dan mamaku. Kalianlah yang merawatku. Kalianlah yang menjagaku. Kalianlah yang bekerja keras demi anak-anakmu, tanpa mengharapkan balasan sedikit pun. Kalian persembahkan untukku dengan penuh dan tulus. Wahai orang tuaku, ku bangga mempunyai orang tua seperti kalian. Wahai orang tuaku, kasih sayang kalian tidak akan aku lupakan. Beginilah firman Tuhan, Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. Terima kasih. Salam teman-teman, beginilah firman Tuhan, Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Haleluya. Amin. Efesus 6 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Dadah. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Makasih. Dadah. Efesus 6 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. Efesus 6 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. Efesus 6 ayat 1. Inilah firman Tuhan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan,
Karena haruslah demikian. Yesus 6 ayat 1. Inilah firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Terima kasih. Efesus 6 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Hai anak-anakku, hormatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. Terima kasih. Terima kasih untuk semua adik-adik sekolah minggu yang telah mengikuti ibadah kita dari awal, pertengahan, hingga akhir. Jangan lupa ikutin ibadah sekolah minggu Eklesia di minggu depan ya, di jam 9.45 pagi. Adik-adik di rumah, jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.